Tak tinggal diam, Atila pun kemudian melaporkan penculikan ini ke Mapolres Kabupaten Bogor. Dan setelah 3 hari diculik, Kardin berhasil kabur. Ditolong oleh sang kakak, Jaka, yang terus memantau keberadaan sang adik dari rumah tetangga. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diguncang sederet berita viral terkait aksi-aksi kekerasan fisik yang dialami anak-anak dari orang-orang terdekat mereka. Tak hanya mengalami luka-luka serius, lebih mirisnya lagi, ada pula korban yang akhirnya harus meregang nyawa. Dan inilah viral. Karena kesal, seorang pria tega bunuh bayi pacarnya karena rewel dan sering BAB. Bocah 4 tahun tewas direndam ibu tiri dan ayahnya di Aceh Singkil. Hingga sederet anak artis yang jadi korban perceraian. Ada yang tewas ditenggelamkan sampai korban pelecehan. Karena kesal, seorang pria tega bunuh bayi pacarnya karena rewel dan sering BAB. Ketenangan warga di Jalan Kutisari, Surabaya, Jawa Timur terusik setelah SRH, bayi berusia 2,5 tahun ditemukan meregang nyawa di sebuah kos-kosan di Jalan Kutisari 5 nomor 11 Surabaya, Selasa 13 Februari pekan lalu. Usut punya usut, SRH beregang nyawa akibat dibunuh oleh Rizky, 27 tahun pria asal Sampang, Madura yang tak lain adalah selingkuhan dari ibunya. Kasus ini segera terungkap setelah ayah korban melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Kepada polisi yang membekuknya, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa balita tak berdosa itu dengan sangat keji lantaran kesal korban rewel dan sering buang air besar. Pelaku pun dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pelapor SA yang mana merupakan ayah kandung dari korban. Korban di sini adalah SRH, usia 2 tahun 5 bulan 5 hari. Merasa kesal, si anak ini sering menangis, si anak ini sering buang air karena memang di usia 2 tahun memang rewel-rewelnya. Akhirnya si pelaku ini jengkel. Akhirnya si anak dicekik, kemudian dibentur-benturkan kepala ke lantai. Ditemukan luka memar pada kepala, dahi, pipi, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan keempat anggota gerak yang mana diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ya mereka anak kecil, nggak punya dosa apa-apa, nggak tahu apa-apa, kok bisa-bisanya gitu loh ada orang dewasa ya walaupun bukan orang tua ya, tapi kok bisa-bisanya kok tega banget menyakiti anak kecil gitu kan. Pelajaran juga buat kita bahwa kita sebagai orang dewasa alangkah baiknya kalau kita lagi punya masalah gitu kan jangan sampai dibawa ke anak-anak. Pola asuh itu kan ada 4 ya, San ya. Ada pola asuh otoriter. Otoriter itu anak pokoknya kayak budak gitu. Yang kedua penelantaran. Ya, penelantaran itu emang nggak diurusin gitu ya. Yang ketiga tuh permisif, itu pola asuh pemanjaan. Yang penting lo dapat yang lo mau tapi jangan ganggu gue. Nah, yang keempatnya yang demokratis. Ini yang paling benar. Karena demokratis itu otoriternya ada, tapi otoriter yang rasional. Kadang-kadang penelantaran ada, tapi penelantaran yang dari jauh tetap diawasin. Jadi, tapi ini semua masuk dalam tetap satu kerangka besar yang namanya pola asuh, tetap. Jadi, buat saya sih mau cerai nggak cerai, ya pola asuh itu akan nempel di dalam tumbuh kembang anak. Bocah 4 tahun tewas direndam ibu tiri dan ayahnya di Aceh Singkil.
FI, balita berusia 4 tahun warga desa Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, tewas mengenaskan setelah diduga dibunuh dengan cara keji, direndam bergantian dalam kubangan air di kolong rumah oleh ayah kandungnya SA dan ibu tirinya IR beberapa waktu lalu. Sementara sang kakak AF juga kerap mengalami hal serupa dan juga kekerasan fisik dari kedua terduga pelaku. Kasus ini terungkap setelah AF yang ditemani warga sekitar melaporkan tindakan kekerasan yang kerap dialami dirinya dan juga sang adik ke Satreskrim Polres Aceh Singkil. Polisi yang melakukan pengusutan akhirnya berhasil mengungkap pembunuhan terhadap korban yang dilakukan kedua pelaku. Kepada polisi, tersangka IR mengaku melakukan aksi kejinya karena kesal melihat anak tirinya itu terus menangis. Alih-alih menenangkan, pelaku yang emosi justru merendam korban ke dalam selokan air di kolong rumahnya hingga beregang nyawa. Kepada warga dan petugas puskesmas Singkil, pelaku berdalih korban terjatuh dari tangga dan tercebur ke selokan air. Oleh petugas, tersangka dijerat pasal 80 ayat 1, 2, dan 4 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasangan suami istri ini sebagai akibat kekerasan yang dilakukan dengan cara ditenggelamkan ke dalam saluran di belakang rumah. Ya sangat kasihan pastinya. Aku benar-benar kalau kayak begitu aku sangat sedih sama anak yang nggak berdosa yang akhirnya menjadi korban. Seperti kasus ini terjadi memang seperti yang dikatakan tadi, saya yakin ini tidak ada cinta dan sayang yang tulus dari seorang ayah yang menerima anak tirinya tersebut. Maka masuklah setan membuat satu upaya untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banyak pelajari dari jurnal-jurnal ya, penelitian, itu lebih banyak yang nggak memperhatikan faktor anak. Jadi faktor egonya lebih di depan daripada pertimbangan anak. Saya sih selalu mengatakan ya, kalau lagi counseling gitu ya, anak tidak pernah baik-baik saja dalam kasus perceraian. Pelaku penganiayaan bayi di Batam berhasil diamankan Polsek Sagulung, ternyata pacar ibunya. Seorang bayi berusia 50 hari yang baru saja pulang dari rumah sakit setelah diinkubasi karena lahir prematur menjadi korban kekerasan dari ayah biologisnya sendiri, Agus, di Kecamatan Sagulung, Batam. Kekerasan terjadi saat sang bayi menangis lantaran hendak menyusu. Sementara saudara kembar si bayi ternyata juga sempat mengalami perlakuan serupa dari Agus. Usut punya usut, meski berstatus sebagai ayah biologis, namun antara pelaku dengan RIA, ibu si bayi kembar itu, kabarnya belum terkait pernikahan yang sah. Sementara itu, setelah mendapat laporan dari keluarga korban, petugas reserse dari Polsek Sagulung bergerak cepat dengan mencokok pelaku di rumahnya. Mengetahui hal tersebut, dari pihak kita kepolisian mendatangi tempat kejadian, yang selanjutnya membawa orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ke polsek dan membawa bayi tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Kondisi bayi itu seperti terlihat bahwasanya di pipi anak tersebut ada luka memar dan sepertinya bekas cubitan. Hal tersebut dijelaskan oleh adanya pengakuan daripada tersangka perbuatan yang dilakukan. Kenapa harus anaknya? Kenapa nggak kalau mau ribut ya sama ibunya lah, jangan sama anaknya gitu. Kesian lah sama anaknya, di korban bapaknya salahin terutama tuh. Janganlah kalian menganiaya anak kecil yang tidak punya dosa. Kalau kalian emang gregetan, kalian kesel, aniaya saja bapaknya atau ibunya. Bukan nyaranin yang jelek ya, tapi jangan ke anaknya gitu aja. Menepi
Menyaksikan berita-berita viral terkait aksi-aksi kekerasan fisik yang dialami anak-anak dari orang-orang terdekat mereka. Dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet anak artis yang jadi korban perceraian dan kemudian menjadi korban kekerasan dari para pelaku keji yang juga terhitung masih orang-orang terdekat mereka. Dan inilah kisahnya. Dante ditenggelamkan pacar Tamara Tiasmara. Nasib nahas dan tragis menimpa Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, putra sematawayang mantan pasangan suami istri yang telah bercerai, yakni Tamara Tiasmara dan Anggir Dimas. Ya, bocah berusia 6 tahun itu meregang nyawa setelah dengan keji diduga ditenggelamkan hingga belasan kali ke kolam renang oleh Yuda Arfandi, yang tak lain adalah pacar dari Tamara sendiri akhir Januari lalu. Sempat berdalih Dante meninggal karena tenggelam saat berenang, namun pada akhirnya petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil membongkar aksi keji Yuda yang sengaja menenggelamkan Dante ke kolam renang. Meski telah menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka tewasnya Dante, namun polisi juga masih harus terus mengusut kasus ini, termasuk dengan melakukan tes psikologis terhadap kedua orang tua korban, Tamara Tiasmara dan Anggir Dimas, guna mengorek lebih dalam motif serta aspek-aspek lain dalam kasus pembunuhan tersebut. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Semuanya sudah terungkap. Alhamdulillah banget, perasaannya sih campur aduk ya Kak, ada kecewanya. Tapi aku senang juga ini kasusnya cepat. Pasti ada penyesalan, nggak mungkin nggak, pasti. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat gitu. Dan kita masih akan terus telusuri lah. Anak diculik dan disekap, Atila Syah duga pelakunya Bunga Sofia sang mantan istri. Aktor Atila Syah membawa kabar kurang menyenangkan terkait Kardin, anak keduanya dari pernikahannya dengan Bunga Sofia. Ya, bocah cantik berusia 10 tahun itu diculik 2 orang pria bertubuh besar dan 4 wanita saat sedang berenang di kawasan Bogor, Jawa Barat 13 Desember 2023 lalu. Atila menduga sang mantan istri Bunga Sofia menjadi dalang dalam penculikan ini. Tak tinggal diam, Atila pun kemudian melaporkan penculikan ini ke Mapolres Kabupaten Bogor. Dan setelah 3 hari diculik, Kardin berhasil kabur, ditolong oleh sang kakak, Jaka, yang terus memantau keberadaan sang adik dari rumah tetangga. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah, bahwa saat eksekusi anak-anak minta kepada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Michelle Ashley korban pelecehan ayah tirinya. Menjadi korban dari perceraian orang tuanya juga dialami oleh Michelle Ashley, putri penyanyi Pinkan Mambo dari pernikahannya dengan Sandi Sanjaya. Ya, Michelle yang saat ini berusia 17 tahun ternyata menjadi korban pelecehan ayah tirinya, Steve Wantania, saat ia berusia 12 tahun atau tepatnya di tahun 2018 lalu selama berbulan-bulan. Sayangnya, Pinkan kurang merespon laporan putrinya itu sehingga Michelle akhirnya memilih menceritakan pelecehan yang dialaminya kepada ayah kandungnya yang kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tangerang, Steve Wantania akhirnya divonis 9,5 tahun penjara serta denda 1 miliar dalam persidangan yang digelar pada 8 Desember 2021 lalu. Sampai sekarang pun aku masih belum bisa lupain. Iya. Dan masih ada lukanya. Dan kalau
kalau boleh jujur, nggak ada satu orang pun yang tahu kejadian sedetail itu tentang kejadian apa yang aku lewatin. Semua orang tuh cuma tahu sebagian doang karena ada kejadian yang aku nggak ingat karena saking seringnya, atau ada kejadian yang menurut aku nggak sanggup untuk bicara. Dan it still hurts until sekarang. Itu terjadi di tahun 2018 sampai 2021. Terjadi pas 12 tahun aku belum berumur ya. Sekarang lagi pemulihan dan semoga itu nggak terjadi ulang lagi kepada aku. Kalau misalnya diputar balik, aku nggak mau nikah sama itu gitu. Secapek itu aku. Ditambah lagi aku harus tutupin, capek nggak sih? Ya, terus ini aja aku udah tutupin ceritanya. Capek loh ini aku. Kalau aku jujur, nanti nggak enak.